Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham wa amarna ala salati wal qiyam wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur dan sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Lantunan kerinduan yang teramat dalam ya hanya bisa diwakilkan dengan salawat dan salam kepada junjungan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat al-miski yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keberuntungan. Bagaimana tidak beruntung kita? Di bulan ini Allah lipat gandakan seluruh pahala amal ibadah manusia. Dari mulai kita melek mata sampai kita merem mata. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur. Semua diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akankah kita tahu ada orang-orang yang mereka berpuasa namun dalam keadaan merugi? Siapa mereka? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 4 macam. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar, pecandu minuman keras. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin masih ada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di bulan ini seluruh syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kalaulah di 11 bulan yang lalu orang itu selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah, selalu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin syaitan harus mengganggu dirinya untuk melakukan kemaksiatan itu di bulan ini? Bahkan dia pun sudah termasuk dalam kategori syaitan. Lalu yang kedua, akul liwalidaini, orang yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah, jangan sampai puasa kita ini hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang keempat adalah musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang tidak mau berbicara kepada saudara sesama muslimnya selama lebih dari 3 hari. Dia marah kepada sesama muslim. Siapa muslim itu? Orang yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Oh, tapi dia ini pemabuk, dia ini penjudi, dia ini pezina, dia ini perampok dan lain sebagainya. Asalkan dia muslim, maka tidak boleh ada dalam hati kita rasa benci, marah, dengki, hasad dan lain-lain. Bahkan na'udzubillah kalau kita sampai menggibahinya, memfitnahnya. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa menahan qaula zur, perkataan yang buruk, dusta, ghibah, fitnah, namimah dan lain sebagainya, wal 'amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang buruk yang didasari dengan kedustaan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dengan perbuatan ia menahan lapar dan hausnya. Maknanya adalah orang yang berpuasa tetapi tidak bisa menahan lisannya dari mencaci orang, tidak bisa menahan hatinya dari marah kepada orang, tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan buruk,
tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lelah kita menahan lapar dan haus dan menahan hawa nafsu di bulan puasa ini justru tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Miski yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat baginda Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya, nanti di yaumil kiamah ada orang-orang yang disebut sebagai muflis, orang yang merugi. Kenapa mereka bisa merugi? Padahal mereka salat, mereka zakat, mereka puasa, mereka sedekah, bahkan mereka melaksanakan ibadah haji selama di alam dunia. Tetapi mereka tidak bisa menahan lisannya untuk tidak berkata yang buruk. Mereka tidak bisa menahan hatinya untuk marah kepada seseorang. Itulah penyebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala di dalam puasanya. Seluruh amal perbuatannya di alam dunia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari sama-sama di bulan yang suci ini kita sucikan hati kita. Kita sucikan lisan kita. Kita sucikan pikiran kita dari segala sesuatu yang buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang berkah ini Allah berkahi hidup kita. Allah berkahi umur kita. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini Allah sucikan hati kita dan pikiran kita. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah muliakan kita di antara hamba-hambanya dengan predikat hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.